Di video ini kita akan melanjutkan tahapan perhitung perataan metode triangulasi, di mana sesi ini terdapat titik referensi berjumlah 1. Nah, sesi sebelumnya itu titik referensinya berjumlah 2, itu titik 2 dan titik 3. Nanti ini titik referensinya itu ada 1. Nah, untuk titik 6 dan titik 7 adalah hasil perhitungan dari perangkat lunak. Kemudian kita dapatkan itu sudut dan jarak, itu dimana sudut A itu sebesar 106 derajat, nah ini sudut B sebesar 28 derajat, dan sudut C sebesar 46 derajat. Nah, untuk panjang A ke B itu sebesar 2780 meter. Nah, untuk jarak B ke C itu sebesar 3734 meter. Nah, untuk sudut jarak dari C ke A itu sebesar 1836 meter. Nah, data sudut dan jarak ini kita masukkan ke hitungan perataan Excel atau data observasi. Oke. Ini data yang tadi, data sudut dan jarak kita masukkan di sini. Oke. Lalu sudut derajat ini kita konversi ke radian dulu. Nah, ini dalam radian. Nah, untuk jaraknya itu tetap satuan meter. Nah, kemudian kita hitung matriks A-nya. Sini sudah dihitung dan disusun matriks A-nya. Kemudian dari matriks A tadi kita ubah menjadi matriks A transpose. Ini kita ubah transpose. Oke. Nah, kemudian kita hitung matriks F ini dari parameter observasi. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, kemudian input matriks P ini yang terdiri dari standar deviasi, sudut, dan jarak. Nah, misalnya kita anggap standar deviasi masing-masing sudut dan jarak itu untuk sudut itu sebesar 3 detik standar deviasi, dan untuk jarak itu kita memiliki standar deviasinya adalah 3 mili. Oke. Nah, kalau teman-teman punya standar deviasi setiap hitungan masing-masing, tidak apa-apa, kita masukkan saja sesuai hasil perhitungan pendekatannya. Kemudian kita susun matriks P tadi menjadi diagonal seperti ini. Nah, kalau sudah, nah hitung matriks A dikali P. Perkalian matriks A kali P. Nah, kalau sudah lagi, kita kalikan lagi matriks A kali P itu dikali dengan matriks A transpose. Oke. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Lalu kita inverskan matriks A kali P kali A transpose tadi menjadi kita inverskan. Nah, ini hasil inversnya. Nah, kemudian kita kalikan lagi matriks A kali B kali A transpose itu yang sudah di inverse itu dikali dengan matriks parameternya, itu matriks F. Nah, ini F. Oke. Nah, untuk dapat koreksi atau matriks P itu ada perkalian, yaitu perkalian antara matriks P kali A transpose dikali A kali V kali A transpose yang sudah kita inverskan itu dikali F lagi. Nah, ini. Nah, hasil koreksi ini kita dapatkan dari perhitungan perataan. Nah, di mana untuk nilai toleransinya itu hasil hitung tidak boleh lebih besar daripada nilai toleransi. Jika lebih besar dari nilai toleransi, maka itu dianggap hasil belum maksimal atau kita bisa melanjutkan iterasi. Nah, di sini untuk nilai maksimal itu lebih besar daripada nilai toleransi. Berarti kita disuruh untuk melanjutkan iterasi. Nah, ini logikanya, jika nilai maksimal kurang dari nilai toleransi berarti selesai atau lanjut iterasi. Di sini jawabannya adalah lanjut iterasi. Nah, ini data terkoreksi adalah data observasi itu ditambah dengan hasil koreksi. Ini, oke, tambah dengan hasil observasi. Nah, ini untuk sementara data awal. Dari data awal dan data terkoreksi itu sebesar 0,09 detik untuk iterasi pertama. Nah, kemudian data terkoreksi ini
kita salin ke sini. Nah, nah, kemudian kita lihat ini hitungannya sama yang hitungan sebelumnya, sheet sebelumnya. Oke. Nah, koreksinya sudah 0. Nah, kita lihat untuk nilai maksimal juga 0 dan toleransinya masih sama. Nah, kita lihat logikanya adalah berarti hitungan iterasinya itu dianggap sudah selesai. Nah, berarti ini hasil maksimalnya itu lebih kecil dari nilai toleransi. Nah, kemudian data terkoreksi tadi kita tambahkan dengan data hasil hitung rataan sebelumnya. Nah, ini. Oke. Nah, data awal tadi, nah, kita kurangkan dengan data terkoreksi. Nah, ini adalah selisihnya. Lalu, data terkoreksi ini dan data awal kita konversi ke derajat. Oke. Ini. Nah, ini untuk residual sudutnya itu didapat sebesar 0,013 detik. Nah, untuk residual jarak itu 0 ya, 0. Oke. Ini kemudian untuk koordinat pada data awal ini sudah kita hitung. Nah, lalu di sini sudah ada koordinat fix dari titik 5 titik ini. Nah, ini di sini. Nah, lalu kita konversi saja. Ternyata masih ada kesalahan produk itu sebesar 0,04 meter. Nah, lembah sudutnya adalah sebesar 100 bukan, kurang dari 179 derajat. Oke, kurang dari 180 derajat. Nah, ini harusnya syarat sudut segitiga atau tiga sisinya adalah 180 derajat. Nah, maka ini dinyatakan salah. Nah, untuk koordinat koreksi itu kita mempunyai kesalahan penutup sudutnya 0. Nah, untuk jumlah sudut untuk terkoreksi adalah 180 derajat. Nah, syaratnya adalah untuk segitiga atau tiga sisi syarat sudutnya adalah 180 derajat. Lalu kita validasi apakah syarat sudutnya itu sama dengan jumlah sudut. Nah, ternyata adalah benar jawabannya. Berarti ini adalah syarat sudutnya sudah benar. Nah, lalu kita salin data tadi ke sini. Nah, ini adalah data koordinatnya yang sudah terkoreksi. Lalu kita masukkan ke Excel. Nah, ini sudah. Ini adalah titik 6 dan ini adalah titik 7. Lalu kita cek apakah benar. Ini koreksinya adalah 1062. 182. Ini adalah 2881. 45 637. Kita jumlahkan. Nah, benar. Oke. Terima kasih.